Suwandi, tempo hari di kurikulum 2013 dan dari dulu juga memang dilakukan kan penilaian. Ada dan pretest, post-test, kemudian kuis itu juga sejak lama gitu. Begitu juga dengan ada apa namanya PTS, PAT gitu ya. Bahkan kalau dulu ada UN, ada US. Nah sekarang ini seolah-olah bahwa asesmen itu sesuatu yang baru gitu. Iya. Nah sebetulnya bedanya apa sih begitu? Baik, merujuk kepada Permendikbud nomor 34 tahun 2018, di situ ada namanya Standar asesmen penilaian ya? Ya, betul. enggak, 34 itu SNP ya. SNP betul, ya. ada lampiran ini. Di situ ada yang namanya asesmen sumatif dan formatif. Tetapi juga asesmen itu kira-kira ada 4 ya jenis. Satu, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Diagnostik itu ada kognitif dan non kognitif. Nah, asesmen kognitif itu untuk mengetahui kemampuan awal daripada peserta didik, juga untuk menentukan apa namanya pola pembelajaran. Artinya yang tadi disebut teaching at the right level. Ini tuh asesmen kognitif. Kemudian asesmen non kognitif ini saya kira yang juga harus dilakukan oleh sekolah yang selama ini kemungkinan belum tersentuh. Betul. Kognitif ini. Padahal ini sangat penting asesmen non kognitif ini untuk dilakukan di satuan pendidikan. Kira-kira apa tujuan apa asesmen non kognitif ini? Yang pertama itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Gitu. Yang kedua untuk mengetahui aktivitas belajar di rumah. Seperti apa sih gitu mereka kebiasaan belajar di rumah. Kemudian untuk mengetahui juga kondisi keluarga. Iya, kalau peserta didik yang terbiasa dia dengan kinestetik, dengan apa namanya auditori atau yang itu ya itulah, itu harus diungkap dulu. Betul. Ya, itulah ada di asesmen non kognitif untuk mengetahui gaya belajar. Nah, ini masalahnya minat dan bakat. Begitu. Masalahnya guru-guru itu sudah siap tidak ini? Kalau itu kan biasanya ranahnya ada di BK gitu. Sekarang kan harus setiap guru ya. Saya kira Bapak Ibu guru harus siap dengan asesmen yang non kognitif dan kognitif ini, karena ini tadi untuk mendapatkan pemetaan pemetaan dari segi sosial emosional, kemudian gaya belajar, minat dan bakat. Itulah saya kira data ini penting tadi untuk bagaimana kita mendesain sebuah model pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang teaching. Nah, bisa sedikit disampaikan Pak terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa sih realnya? Gitu? Ya begini, bahwa tentu di dalam satu kelas itu anak-anak itu punya minat, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama gitu ya. Betul. Karena mereka tadi punya latar belakang yang berbeda. Yang kita dapatkan datanya dari asesmen non kognitif itu ya. Mengapa demikian? Ini dilakukan yang berdiferensiasi ini untuk melakukan bagaimana menggali potensi mereka, sehingga potensi-potensi yang mereka itu bisa berkembang dengan sebenarnya. Ya, apa yang disebut dengan hidden potential excellent itu bisa digali berdasarkan data-data. Berarti yang anak kinestetik dia mau bisa pakai misalkan simulasi, atau yang apa namanya visual dia suruh buat video gitu ya. Iya, ini penting saya kira. Jadi kita tidak bisa tidak suka sama semua, sama tidak bisa memperlakukan karena manusia itu berbagai kemampuan dan bakat. Begitu kira-kira. Nah, ini kan si asesmen itu ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir nih. Nah, itu sebetulnya seperti apa itu, Pak? Baik. Apa sih ya yang ketiga asesmen yang sekarang itu apa istilahnya sangat ramai dibicarakan begitu? Iya. Jadi asesmen diagnostik itu dilakukan pada awal. Pada awal bisa pada awal peserta didik baru masuk, atau pada awal sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, asesmen yang disebut sumatif dan formatif. Itu ya. Asesmen sumatif itu apa yang disebut dengan assessment of learning. Ini yang banyak dilakukan oleh peserta didik, yang kebanyakan asesmennya itu sumatif, atau assessment of learning, untuk mengetahui kemajuan, untuk mengukur seberapa berhasil dia dari hasil belajarnya, sehingga selalu itu. Padahal ini sekarang di kurikulum Merdeka ini berubah dari asesmen sumatif ke asesmen
formatif. Kenapa harus asesmen formatif? Karena asesmen formatif ini dijadikan sebagai bahan untuk bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran. Berarti proporsinya sekarang jauh lebih besar nanti yang untuk nilai akhir gitu ya, pada kuis, pretest, posttest gitu ya, atau pertanyaan tanggapannya. Baik, begitu. Begitu. Di dalam assessment formatif itu ada yang disebut assessment for learning dengan assessment as learning. Nah, itu bedanya apa itu? Nah, Pak? begini. Assessment for learning itu sebuah assessment yang dilakukan untuk selama dalam proses pembelajaran untuk mengukur atau memperbaiki proses pembelajaran, gitu kan? Iya. Nah, itu. Kemudian assessment as learning sebetulnya mirip sama, cuman assessment as learning ini dalam assessmentnya itu melibatkan peserta didik. Artinya peserta didik diajak urun rembuk bagaimana merumuskan atau membuat model asesmennya. Nah, gitu. Ya, bisa dengan cara dia membuat asesmen berkelompok, ya. Kemudian soalnya dibuatkan oleh kelompok masing-masing. Kemudian dari soal-soal itu kemudian diberikan semua. Kemudian cara melakukan mengevaluasi hasilnya itu juga melibatkan siswa. Jadi di assessment as learning itu melibatkan keterlibatan siswa dalam merumuskan, merencanakan, termasuk juga gurunya, Pak. Betul. Jadi, guru melakukan asesmen refleksi di sendiri. Nah, itu diambilnya dari peserta didik atau dari guru sendiri nih terhadap dirinya atau bagaimana ya? Saya kira ini penting. Bapak Ibu guru harus mendapatkan masukan dari peserta didik. Ya. Jadi refleksi bagaimana sejauh mana kualitas pembelajaran yang disajikan kepada peserta dalam didik bentuk layanannya itu ya. Layanannya ini harus mendapatkan masukan dari peserta didik seperti apa performanya. Sehingga guru ini dari waktu ke waktu ya dia terus melakukan inovasi. Ya, inovasi pembelajaran bagaimana melakukan pembelajaran yang berkualitas yang berhasil, yang bermutu begitu. Nah, ini saya kira paradigma ini harus dikembangkan. Jadi lebih kecenderungan kepada assessment for learning yang terdiri dari for learning dan as learning itu yang harus proporsinya yang harus dilakukan. Tetapi di dalam assessment itu ada irisan, ada sumatif dan sumatif dan formatif itu ada irisan. Irisannya tadi sama-sama untuk mengukur taraf kemampuan peserta didik. Kedua untuk melakukan proses perbaikan pembelajaran. Yang ketiga untuk mendapatkan tentu nilai yang diperoleh oleh peserta didik sebagai ukuran dan feedback juga ya, dan mendapatkan feedback dari peserta didik untuk melakukan tadi perbaikan. Nah, itu dalam menginginkan feedback di dalam apa sih ada saya dengar itu ladder of feedback gitu ya. Nah, itu sangat menarik sekali gitu karena ketika kita berhadapan dengan peserta didik dan dia melakukan sesuatu yang baik, itu tidak serta-merta langsung diapresiasi begitu. Nah, ini gimana Pak menurut Bapak? Ya, di dalam ladder of feedback itu ada tangga-tangga tahapan ya. Itu kalau nggak salah ada 5-6 tahapan. Tetapi feedback apapun yang kita terima, guru dapat feedback dari peserta didik itu menjadi bahan masukan ya. Dan masukan sebagai bahan kontemplasi seberapa jauh proses belajar itu dilakukan. Artinya harus menjadi kebiasaan bahwa guru itu perlu mendapatkan masukan karena peserta didik itu bukan karena dia juga sebagai pembelajar, guru juga suatu saat sebagai pembelajar juga ya. Artinya setiap feedback itu harus diberikan apresiasi ada refleksi dulu, refleksi gitu ya. Ya. Ini ada tanggapannya di modul yang kami sajikan di situ nanti saya kira Bapak Ibu guru bisa mempelajari lebih lanjut tentang tangga daripada feedback ladder ini. Ladder of feedback itu ada di modul supaya Bapak Ibu nanti bisa mendalami lebih lanjut saya kira itu ya. Terima kasih nih Pak Suwandi, sangat dalam sekali. Kita habis membahas asesmen meskipun ya akan lebih dalam lagi Bapak dan Ibu sekalian ketika kita mempelajarinya dari modul ya. Karena itu tidak semua bisa diungkapkan oleh Pak Suwandi barusan. Iya, waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendalami tentang asesmen dan tadi kerangkanya sudah disampaikan oleh Pak Suwandi. Terima kasih Pak Suwandi. Baik. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.